Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu, apa kabar? Senang bisa berjumpa dalam ibadah kita di Minggu sore hari ini. Terima kasih buat undangannya yang mengundang saya boleh khotbah hari ini di tempat ini. Ini kali pertama saya khotbah di sini. Saya berharap ya tempat ini tiap minggu Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Amin. Satu kali saya bermimpi orang akan lari untuk datang ke tempat ini karena takut tidak kebagian tempat. Amin. 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 Saya terlalu percaya bahwa hari-hari ini merupakan tuayan besar. Amin. Dan saya terlalu percaya gereja tidak kemana-mana karena gereja adalah lumbung Tuhan khususnya pada akhir zaman ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap mau dengar firman? Amin. Hari ini khotbah saya temanya melakukan yang terbaik. Mana temanya? Iya, melakukan yang terbaik. Boleh ikutin apa yang saya katakan. Kita yang percaya Tuhan Yesus, Kita yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang paling berbahagia. adalah orang yang paling Bilang sama berbahagia. sebelahmu, kita orang yang paling berbahagia. Kita orang yang paling berbahagia. Amin. Paling tidak ada 3 alasannya kita orang yang paling berbahagia. Yang pertama ada jaminan keselamatan yang pasti bagi kita. Amin. Engkau boleh kaya, engkau tidak bisa beli sorga. Engkau boleh pandai, engkau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Karena ke sorga jalannya cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Alasan kedua kenapa kita orang yang paling berbahagia, karena Tuhan berjanji menyertai kita. Amin. Coba ikutin apa yang saya ucapkan, penyertaan Tuhan merupakan segalanya. Penyertaan Tuhan merupakan Lebih segala- keras, 3 iya. Penyertaan Tuhan merupakan segalanya. Yusuf cuma sendiri di Mesir, tapi Tuhan menyertainya. Tuhan mampu mengangkat dia jadi kepala bukan jadi ekor. Amin. Saya terlalu percaya masalah mayoritas minoritas itu nggak perlu kita perbincangkan. Yang paling penting Tuhan menyertai kita atau tidak. Yes. Amin. Karena keberpihakan Tuhan merupakan segalanya. Amin. Alasan ketiga kenapa kita orang yang paling berbahagia, karena Tuhan kasih kita firman. Amin. Apa artinya? Apa hubungannya? Saya pastikan kita belum pernah hidup sebelumnya. Kita tidak punya pengalaman tentang hidup. Tapi walaupun kita belum pernah hidup dan tidak punya pengalaman tentang hidup, kalau kita mau menuruti apa yang Tuhan katakan dan mentaatinya, kita akan melangkah dalam kepastian. Amin. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Dan sore ini kita mau menggali dari firman Tuhan tentang tema melakukan yang terbaik. Sepanjang hidupnya waktu Yesus ada di dalam dunia, Yesus melakukan yang terbaik. Amin. Haleluya. Saudara boleh cek ya perjalanan kehidupan Yesus dari lahirnya sampai dia naik ke sorga, apa yang dia lakukan yang terbaik bagi kita. Dan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 13 ayat 15, Yesus berkata, "Aku memberikan teladan bagi kamu." Amin. Kalau Yesus melakukan yang terbaik sepanjang hidup, kita juga sebagai gereja Tuhan, mari kita memilih sepanjang hidup kita melakukan yang terbaik. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya kita akan melihat janjinya menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita lihat ayatnya. Boleh dibuka? Iya. Kita baca bersama-sama. Ya, menurut Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga, membaca firman saja udah ada berkatnya. Ucapkan sama-sama, membaca firman sudah ada berkatnya. Membaca firman sudah ada berkat. Ya, apalagi membaca dan melakukannya. Amin. Ya, saya berharap hari ini kita bukan hanya dapat
2 porsi tapi triple porsi buat kita. Amin. Haleluya. Dan membaca Alkitab yang paling baik bukan berdiam diri, ya, tapi membaca Alkitab yang terbaik adalah dengan bersuara. Ya, coba praktekkan membaca firman di rumah, diem, cuma hatimu dan pikiranmu yang baca. Nanti coba baca dengan bersuara. Waktu membaca bersuara, berkatnya lebih banyak. Haleluya. Baca bersuara Kolose 3 ayat 17, 3, ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi, saudara sakit gigi gak? Kalau saudara sakit gigi nggak usah baca, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara sehat baik-baik tidak membaca, saya ampuni dosamu. Kita baca sama-sama 3, ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tadi saya katakan dalam pendahuluan, Tuhan Yesus dalam apapun yang dilakukan, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu dengan asal-asalan. Di dalam dunia ini, Tuhan Yesus sebagai manusia, usianya tidak terlalu panjang. Ucapkan sama-sama, usia Tuhan Yesus, di dalam dunia, cuma 33,5 tahun. Dan Yesus mati hari Jumat jam 3 sore di satu bukit yang bernama Golgota dalam usia 33,5 tahun. Tapi kalau saudara meneliti Alkitab dan saudara perhatikan, Tuhan Yesus mencapai target. Ucapkan sama-sama, Tuhan Yesus mencapai target. Mungkin saudara berkata, dari mana Pak Ara tahu Tuhan Yesus mencapai target? Dari firman Tuhan. Baca Alkitab, waktu Yesus ada di kayu salib, Yesus ada bicara 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Salah satu ucapan yang populer yang Tuhan Yesus sebutkan, Yesus berkata sudah selesai. Semua program yang dirancang dari sorga untuk dilaksanakan, laksana dengan sempurna. Haleluya. Saya pastikan salah satu penyebabnya, saya mau pastikan Yesus menghargai waktu, Dia melakukan yang terbaik sepanjang Dia hidup. Oleh karena itu tema ini jadi penting buat kita, karena itu bukan soal lamanya, tapi bagaimana kita mengisinya. Amin. Ucapkan sama-sama, hidup bukan soal lamanya. Hidup bukan soal lamanya. Kalau saya tanya saudara, saudara ingin hidup berapa lama? Tadi pemimpin pujiannya keren benar saudara. Tepuk tangan buat pemimpin pujian. Dia namanya siapa? Patrick. Keren banget, pendeta Patrick gitu ya. Usia berapa? 4, baru 42 gitu. Mesti ada barunya, baru 42. Jangan sudah. Iya, sudah 42 berbahaya, betul? Iya, baru 42. Kalau saya tanya nih ngomong-ngomong, iya, kalau pengen hidup berapa lama pengen hidup? Ayo sebut angka. Kenapa takut? Iya, nggak ada ancaman kok, tinggal sebut 100 tahun kan. Berapa lama pengen hidup? 100 tahun. Iya. Baiklah, saya imani ya, 100 tahun. Tapi saya mau katakan, selama kita hidup di dalam dunia ini ada hukum kemerosotan. Lihat papamu tadinya tinggi ganteng, udah tua makin kecil, betul? Iya. Benar. Dalam dunia ini ada hukum kemerosotan, makin hari makin merosot. Papamu aja dia
Tadinya gagal, lihat fotonya, gagal sekali. Udah tua makin kecil, apalagi saya. Ya, kalau makin tua nanti lama-lama kayak ada kocan gitu. Patrick, saya mau katakan itu bukan soal lamanya, tapi bagaimana mengisinya. Supaya hidupmu dan hidupku berarti, sepanjang hidup putuskan lakukan yang terbaik. Amin. Saudara pernah baca syair Khairil Anwar? Saudara suka baca nggak? Khairil Anwar dalam syairnya dia katakan dia ingin hidup 1000 tahun. Pernah baca syair itu? Ya, dia ingin 1000 tahun. Saudara tahu berapa tahun dia mati? Usianya di dalam dunia dia tidak terlalu panjang, cuma 25 tahun. Khairil Anwar tuh mati usia 25 tahun. Tekad sih boleh tekad 100 tahun. Haleluya. Nanti lama-lama makin miki-miki gitu. Ya, boleh aja. Tapi itu bukan soal lamanya, tapi bagaimana kita mengisi kehidupan itu. Saya tantang kita, sepanjang kau hidup, selama Tuhan izinkan, putuskanlah melakukan yang terbaik. Amin. Apapun yang kau lakukan, buang budaya asal-asalan. Tapi apapun yang kau lakukan, kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Maka pekerjaanmu itu ada rohnya. Amin. Ya, ada gregetnya, ada tendangannya. Dan saya harap melalui kebenaran ini kita terdorong. Apapun yang kita lakukan mulai hari ini, kita gak mau asal-asalan, tapi kita lakukan yang terbaik. Ada 4 alasan kenapa kita perlu melakukan yang terbaik. Yang pertama, ya, karena dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Ucapkan sama-sama, dalam hidup ada hukum tabur tuai. Dalam hidup ada hukum tabur tuai. Ya, sekali lagi 3 iya. Dalam hidup ada hukum tabur tuai. Coba bilang sama sebelahmu, senggol, bilang begini, ada hukum tabur tuai loh, bilang gitu. Ya, ingat ini, ada hukum apa? Tabur tuai. Tanam kelapa, tuai kelapa. Tanam mangga, haleluya. Ingat saja, ada hukum tabur tuai. Haleluya. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Itu bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Amin. Ikutin apa yang saya ucapkan. Kita orang percaya, tidak percaya nasib. Yang keras. Kita orang percaya tidak percaya nasib. Kenapa saudara nggak mau ikut semuanya? Saya pendek-pendek pendeta loh, saudara. Haleluya. Kita nggak percaya nasib. Saya pastikan orang yang percaya Yesus tidak percaya nasib, karena penebusan Yesus sempurna bagi kita. Tahukah kita waktu Yesus mati di kayu salib, kematiannya menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Waktu kau percaya pada Yesus, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Amin. Karena itu kalau kau sudah percaya Yesus, setiap hari putuskanlah tunduk pada Tuhan, lakukan firman-Nya, lakukan yang terbaik. Maka kau akan menuai janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dalam Galatia 3:9 dikatakan, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menuai janji-janji Allah itu. Amin. Amin. Haleluya. Untuk pula janji itu untukku, untuk keluargamu dan untuk keluargaku. Jelas dikatakan, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Amin. Karena itu selaraskan diri kita dengan firman Tuhan. Kalau Yesus melakukan yang terbaik dan Yesus berkata, ya, aku meninggalkan satu teladan bagi kamu. Teladanilah kehidupan Yesus. Lakukan apa yang dia katakan. Janjinya iya dan amin. Saudara dan saya akan menuai apa yang dia firmankan bagi kita. Amin. Tadi saya katakan ada hukum tabur tuai. Kita baca dulu. Jangan lihat saya dengan curiga begitu. Ada ayatnya, saudara. Ya, kita baca 3 iya.
Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sesudah kau percaya pada Yesus, ayo tabur yang terbaik, tabur yang terbaik, tabur yang terbaik, tabur yang terbaik, tabur yang terbaik. Amen. Karena dalam Alkitab dikatakan dengan jelas, Galatia 6 ayat 7, ada hukum tabur tuai. Haleluya. Saya baca satu buku, ada petani kentang di Cina. Dia nanam kentang. Waktu panen pertama, dia memperoleh hasil yang luar biasa. Kentang-kentangnya yang dia panen itu besar-besar. Ya. Lantas apa yang terjadi? Yang besar-besar dia jual. Dia dapat uang. Yang kecil dia tanam. Musim panen yang kedua, dia masih dapat kentang yang besar-besar juga. Dia jual, dia dapat uang. Tapi musim-musim selanjutnya, ya dalam buku itu dikatakan, kentang yang dia panen makin kecil. Maka dia konsultasi dengan temannya. Kenapa saya punya kentang? Ya kalau panen makin kecil. Teman tanya, ya kamu tanam yang besar atau yang kecil? Lantas dia bilang, yang besar saya jual, ya yang kecil saya tanam. Temannya bilang, tanam terus yang kecil, nanti kamu akan menuai kelereng. Ya, saya mau katakan, Alkitab katakan dengan jelas, ada hukum apa? Tabur tuai. Kita nggak percaya nasib. Tuhan baik, kita dikasih firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Amin. Haleluya. Praktekkan ini dalam kehidupan kita. Saya pastikan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Saudara tahu yang membuat perbedaan adalah respon kita terhadap apa yang kita dengar. Ada orang dengar firman dia antusias, tapi ada orang dengar firman dia main apa itu? Iya, main TikTok di belakang. Saya mau katakan, ada orang antusias, dia lakukan, dia catat, dia berkaca, dia jadikan firman jadi cermin. Kalau dia belum lakukan, dia bertekad, saya mau melakukannya. Kalau hasilnya pada akhirnya dia menuai janji Tuhan, itulah bentuk keadilan Tuhan. Amen. Ikutin apa yang saya katakan, keadilan Tuhan tidak sama rata. Keadilan Tuhan tidak sama rata. Yang keras sedikit, 3 iya. Keadilan Tuhan tidak sama rata. Ya. Kalau saudara berpikir selama ini keadilan Tuhan sama rata, saya bantah. Keadilan Tuhan tidak sama rata. Karena kalau sama rata justru tidak adil. Ngerti artinya? Kalau orang melakukan firman dengan orang yang tidak melakukan firman, sama aja. Untuk apa kita jadi pelaku firman? Haleluya. Oleh karena itu jangan menunda, segera praktekkan. Dan jadikan ini pegangan dalam hidup kita. Ingat saja, dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Ayo taburlah yang baik, taburlah yang benar. Kalau ini yang kita lakukan, janjinya menyertai kehidupan kita. Yes, amin. Praktekkan ini, kerjakan ini. Alkitab bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Ini waktunya di tengah-tengah ketidakpastian yang melanda dunia. Mari kita datang dengan spirit yang berbeda. Amin. Haleluya. Amin. Ikutin apa yang saya katakan. Kita tidak boleh sama-samakan diri kita dengan dunia. Kita tidak boleh sama-samakan diri kita dengan dunia. Sekali lagi 3 iya. Kita tidak boleh sama-samakan diri kita dengan dunia. Ya, saya larang saudara menyamakan dirimu dengan dunia. Karena saudara berbeda. Kita umat ketebusannya Tuhan. Amin. Yang sudah dibayar tunai oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan kita dikasih petunjuk. Amin. Oleh karena itu kami mau mendorong kita datanglah dengan spirit yang berbeda. Amin. Orang mau bilang apa saja tentang keadaan sekarang. Banyak orang bilang susah ya.
payah ya, susah ya, lebih banyak pedagang dari pembeli, parah ya. Dengan baik, diam-diam aja. Jangan salah ngomong, karena menabur bukan hanya dengan tangan tapi juga dengan mulut. Kalau selama ini kita suka salah dengan mulut, nanti pulang ambil minyak urapan gosok banyak. Hati-hati, menabur bukan hanya dengan tangan tapi dengan mulut. Engkau berbeda, jangan sama-samakan dirimu. Pegang apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Amin. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta roti. Amin. Engkau harus lebih percaya dengan apa yang Tuhan katakan daripada perasaanmu. Perasaan bukan firman. Haleluya. Kalau ini kita praktekkan, saya terlalu percaya ada terobosan dalam hidup kita. Amin. Kok saya lihat sih dari wajah pendeta semua, saudara. Maksudnya suka sandiwara gitu, saudara. Karena pendeta paling pintar sandiwara, saudara. Haleluya. Putuskanlah mulai sekarang jadi pelaku firman. Ingat saja ada hukum tabur tuai. Ayo jangan mau didikte oleh keadaan, tapi kuasai keadaan. Ya, rubah keadaan itu. Mulai sekarang belajar senyum tanpa dibalas senyum. Pasti suasana jadi berubah. Haleluya. Coba senyum sama sebelahmu. Ayo ungkapkan dengan senyum. Amin. Iya. Ini yang ada orang cuekin kita malah lebih cuek lagi. Saya harus katakan, harusnya kita harus datang dengan spirit yang berbeda. Amin. Ya, kalau itu yang kita lakukan, kekristenan akan berdampak dan nama Yesus akan ditinggikan. Tahukah kita, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Amin. Yang kedua, sebentar, ya, makasih ya, yang di belakang, ya, udah. Dan yang kedua, ucapkan sama-sama, kebiasaan kita adalah masa depan kita. Kebiasaan kita adalah masa depan kita. Ya saya ya, banyak orang sudah percaya Yesus, miskin, melarat, gagal, hancur, penyakitan dengan baik. Banyak kali itu bukan karena Tuhan, tapi kita menuai apa yang kita tanam dalam hidup ini. Haleluya. Sesudah kita percaya Yesus, perhatikan kebiasaannya. Ada kebiasaan yang membuat kita naik bukan turun, tapi ada kebiasaan yang membuat kita terus turun dan terus turun dalam hidup ini. Saya ulangi, ada orang yang percaya Yesus gagal, hancur, menderita penyakitan, ya dalam hidupnya nggak jadi apa-apa. Dengan baik. Seringkali itu terjadi bukan karena Tuhan, tapi kebiasaan kita jelek. Ada kebiasaan yang membuat kita maju, ada kebiasaan yang membuat kita hancur. Haleluya. Kita baca dulu ayatnya. Kita baca sama-sama 3 ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi saya katakan kebiasaan kita adalah masa depan kita. Sesudah kita percaya Yesus, ikuti aja apa yang Tuhan sampaikan. Turuti aja. Haleluya. Turuti aja. Kalau kita tahu itu baik, pasrahkan dirimu supaya itu jadi bagian hidup kita. Tadi saya katakan ada kebiasaan yang menghancurkan, ada kebiasaan yang membuat kita penyakitan, ada kebiasaan yang membuat kita gagal dan gagal. Tapi ada kebiasaan yang membuat kita maju.
Haleluya. Saya pastikan ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita bukan karena Tuhan, tapi kita memilih jalan kita sendiri. Banyak orang memilih jalannya sendiri. Tuhan menciptakan kita bukan seperti robot. Saudara punya free will dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan kasih firman, tapi saudara seharusnya menuruti apa yang Tuhan katakan, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh firman. Andai kata kita rendah hati mengikuti jalan Tuhan, saya terlalu percaya hidupmu berbahagia, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ada kebiasaan yang membuat orang hancur hidupnya. Bayangin udah percaya Yesus, melayani lagi. Kadang-kadang main musik, kadang-kadang jadi singer, tapi dugem terus begitu saudara. Tiap hari tripping gitu saudara. Saya mau katakan kalau hidupmu gak jadi apa-apa, malahan mundur dan hancur, itu bukan karena Tuhan, tapi itu karena pilihanmu salah. Udah percaya Yesus, judi terus, mabok terus. Haleluya. Kalau sudah bangkrut baru dia katakan, Tuhan kenapa saya begini? Saya mau pastikan untuk Tuhan bukan orang Batak. Amin saudara. Iya. Kalau Tuhan orang Batak dia akan bilang, emangnya kenapa kata Tuhan? Saya mau pastikan. Tunduklah, lakukan apa yang Tuhan katakan, karena kebiasaan kita masa depan kita. Amin. Haleluya. Saya ingin kita lihat Amsal pasal yang ketiga. Nggak ada di PowerPoint. Ya, minta dibantu. Amsal pasal yang ketiga. Boleh ditunjukin Amsal pasal yang ketiga. Ya. Saya suka ayat ini. Mungkin lebih bagus Amsal pasal yang ke-6, mungkin lebih tepat. Lihat ayat 5-nya dikatakan begini. Amsal pasal 6 ayat 5. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Apa artinya? Hidup ini harus gesit, saudara. Ya, lihat kalimatnya. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Lihat saya, dikatakan lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Kijang itu kalau masuk dalam perangkap, walaupun dia tidak bisa keluar, ya karena perangkapnya bagus, perangkap-perangkap yang dibuat itu makin bergerak binatang itu, makin kenceng itu jeratnya itu saudara, makin dia berontak makin kenceng. Tapi lihat, kijang itu tetap berusaha, siapa tahu, apa artinya? Tidak mudah menyerah. Ya, dikatakan lihat, biar kita membangun kebiasaan yang baik, ya khususnya di masa-masa seperti sekarang. Ya, dikatakan dan dikatakan ayat 5, seperti burung daripada tangan pemikat. Saudara pernah lihat di pasar burung ada burung kepala hitam atau kepala putih ratusan? Kadang-kadang orang Pluit pernah lihat dijual di pinggir jalan. Orang naik sepeda pernah lihat? Halo? Pernah lihat nggak? Yang pernah lihat angkat tangannya. Yang ratusan itu banyak tuh. Itu nangkapnya bukan kayak nangkap capung gitu satu-satu. Saudara tahu capung? Capung air lah, capung air. Tangkap gitu enggak? Nangkap begituan pakai pikat. Tahu pikat? Pikat tuh kayak jala gitu. Sekali lempar saudara tahu bisa dapat 500, 1000. Ya, kalau musim apa tuh padi tuh mereka nangkapnya pakai pikat tuh bisa dapat 1000. Saudara tahu, walaupun tidak mungkin lepas karena udah di dalam itu, karena jaringnya rapat, tapi pastikan, coba saudara lihat, dia berusaha
Saya orang Batak, Batagor, Batak Bogor. Saya lahirnya di Bogor. Lihat saya ya. Ini saya ngomong iya di atas iya, saya orang Batak tapi lahirnya di Bogor. Makanya wajahnya agak bagus, betul? Nah, dulu Indonesia pernah sulit juga. Zaman-zaman itu waktu saya kanak-kanak. Kalau masa beras mesti ditampi. Mesti ditampi namanya ya, karena banyak batunya. Kadang-kadang batunya lebih banyak dari berasnya gitu. Zaman dulu pernah Indonesia susah juga. Ya bersyukur nggak pernah susah. Tapi ada masa-masa pada waktu itu, tanya aja orang tua. Iya mesti ditampi ya Bu, ditampi. Terus saya lihat ada kutu beras yang hitam itu, yang suka lompat-lompat itu. Namanya anak-anak, saya ambil botol, saya masukin ke dalam botol. Botolnya agak tinggi. Saudara tahu, saya kagum, yang saya kagumi, sejak saya masukin ke dalam botol, dia lompat terus. Walaupun dia tidak mungkin bisa keluar karena botolnya tinggi, dia lompat terus sampai dia mati lemas. Ya, saya mau katakan, Kristen itu seharusnya gesit gitu. Amin. Gagal coba lagi. Amin. Gagal coba lagi. Sampai kapan? Sampai berhasil. Amin. Amin. Pernah baca tentang cerita Helmut Hillary. Helmut Hillary adalah orang pertama yang menaklukkan Mount Everest. Namanya Helmut Hillary. Dia daki. Waktu dia daki pertama dia gagal. Ikutin apa yang saya katakan. Kalau saya gagal, itu bukan kiamat. Ya, ingat saja kalau kau gagal itu bukan kiamat. Yang tidak boleh adalah tetap tinggal dalam kegagalan. Orang dunia aja bilang kegagalan itu kemenangan yang tertunda. Helmut Hillary gagal. Waktu dia daki dia gagal. Tapi waktu dia mau pulang, dia tunjuk itu gunung. Hari ini aku gagal, tapi aku akan datang kembali dan aku akan taklukkan kamu. Ya, baca kisahnya. Lantas dia perbaiki apa yang perlu dia perbaiki, termasuk stamina diperbaiki. Apa yang terjadi saudara, dia daki dia berhasil. Haleluya. Saya harus katakan ayo. Kebiasaan kita masa depan kita. Amin saudara. Amin. Jangan terlalu cepat menyerah. Amin. Coba lagi. Pak sulit bukan berarti nggak bisa. Ya, sulit itu bukan berarti nggak bisa. Haleluya. Ayo, Alkitab bilang dalam Ibrani 10 ayat 36, kamu memerlukan ketekunan sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Coba lagi. Berhenti ngomel, berhenti komplain. Ayo coba lagi. Amin. Haleluya. Ikutin apa yang saya katakan. Tidak ada barang yang baik yang murah. Ya, sadar tuh, nggak ada barang yang baik yang murah kecuali palsu. Channel mana pernah obrang, betul saudara? Nggak ada barang yang baik yang murah. Haleluya, ayo mulai sekarang. Rezekimu tidak tergantung model wajahmu. Saya nggak mau tahu model wajahmu. Kalau rezeki tergantung model wajah, yang paling diberkati di sini saya gitu saja. Saudara nggak perlu amenkan, amin. Karena itu bukan firman. Yang perlu saudara amenkan adalah firman. Amin. Iya, jangan lihat saya dengan curiga, ini benar. Haleluya. Tergantung rezekimu tidak tergantung model wajahmu. Tapi yang kita bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau sekali belum dapat terus. Amin. Haleluya. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan bisa melewati semua musim yang terjadi. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tepuk tangan buat kita. Jadi ingat, kebiasaan
kebiasaanmu adalah masa depanmu. Jadi mulai sekarang perhatikan kebiasaanmu. Ada banyak orang ya lebih bagus mancing daripada ke gereja. Dengar baik, dengar baik, dengar baik. Satu hari nggak apa-apa. Lama-lama saudara itu jadi masalah buat hidup. Kalau ada yang harus diprioritaskan, Tuhan lah yang patut diprioritaskan. Amin. Ada banyak orang yang bagus ke puncak daripada ibadah. Hari ini sih nggak terasa, tapi waktunya saudara akan merasa kering. Kalau saya lihat kita ada beberapa orang yang kering, tapi kantongnya yang kering. Mungkin saudara bilang, kok Pak Ara tahu? Karena rambutmu mulai kering gitu. Iya, biasanya rambut kering identik dengan kantong. Iya. Haleluya. Tapi saya percaya hari ini hari kebangkitan, hari pemulihan. Jadi Tuhan kita akan tuai dalam hidup ini. Amin. Perhatikan kebiasaanmu. Amin. Ingat saja ada kebiasaan yang membuat orang susah. Ya. Contoh judi. Ya, buang itu kebiasaan itu. Haleluya. Kalau nggak hati-hati, saudara, apa yang ada habis. Ya, saya mau katakan, saya nggak peduli judi kecil-kecilan atau judi besar-besaran. Kebiasaan kita masa depan kita. Nanti kalau engkau menang sekali, kau akan ketagihan, lama-lama binimu jadi taruhannya. Ya, saya pastikan. Karena itu pilih tunduk pada Tuhan, lakukan firman-Nya. Janjinya menjadi milik bagian hidup kita. Amin. Perhatikan kebiasaan, karena kebiasaan kita masa depan kita. Yang ketiga, menjadi kesaksian. Kalau kita melakukan yang terbaik, saya percaya hidup kita akan jadi kesaksian. Amin. Hidup kita akan jadi apa? Kesaksian. Haleluya. Percaya atau tidak, hidup orang Kristen itu seperti di akuarium, diperhatikan orang. Ya, kalau kita melakukan yang terbaik, hidupmu nanti jadi kesaksian. Mertuamu yang belum percaya jadi percaya karena melihat firman Tuhan bekerja dalam hidup. Amin. Haleluya. Menjadi kesaksian. Kita baca 3 iya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kurang kencang. 3 iya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Iya. Jadi yang saya mau tekankan buat kita yang ketiga, ya kalau kita melakukan yang terbaik, hidupmu nanti tinggal tunggu waktu akan jadi kesaksian. Karena apa yang kau tabur, engkau akan apa? Tuai. Dan hidupmu akan jadi kesaksian. Dan akhirnya nama Yesus akan dipermuliakan. Amin. Coba ikutin apa yang saya katakan. Semua yang keluar jadi pemenang. Semua yang keluar jadi pemenang, Semuanya karena punya nilai lebih. semuanya karena punya nilai lebih. Ingat itu. Semua yang keluar jadi pemenang dalam hal apapun pasti karena punya nilai lebih. Amin. Ya, haleluya. Saudara pernah baca kisah tentang Michael Jordan, legend basket itu? Ya. Kalau saudara baca di buku riwayat hidupnya, apa yang terjadi di situ sangat memberkati banyak orang. Kalau latihannya misalnya jam 5 sore, dia udah latihan sendiri jam 3. Bisa ngerti maksud saya? Latihan sendiri aja. Ya. Kalau orang selesainya jam 9, dia selesai jam 11. Ya. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Ya, saya pastikan, haleluya, semua yang keluar jadi pemenang dalam hal apapun itu karena punya nilai lebih. Buang budaya asal-asalan, asal ibadah, ya, asal nyanyi, asal main musik, asal hadir. Buang itu, tapi lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita akan menjadi kesaksian karena apa yang kau tanam, kau akan tuai dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya.
Tadi saya sangat diberkati dengan pujian kita. Amin. Amin. Iya. Pemimpin pujiannya oke bener, gitu, saudara. Iya, bagus. Iya, bagus. Saya senang, sederhana tapi flow. Amin. Iya, enak gitu. Enak. Iya, saya bukan mau puji-puji, tapi yang bagus kita mesti bilang apa? Bagus. Musiknya juga bagus. Haleluya. Kalau saudara ke Singapura, kalau saudara ke toko beli dia dasi. Amin. Iya, beli dia dasi. Mesti diapresiasi dong. Amin. Iya, mesti diapresiasi. Kalau bagus bilang bagus. Haleluya. Karena percaya atau tidak, salah satu kebutuhan manusia adalah pengakuan dan penghargaan. Iya atau ya? Iya atau ya? Iya, pengakuan dan penghargaan itu penting. Haleluya. Pasti dia kalau mimpin pujian nanti lebih semangat lagi. Amin. Puji Tuhan. Kalau kamu pimpin pujian lain kali jelek, saya tanya, jelek saya turunin kamu. Ya. Jadi ingat, menjadi apa? Kesaksian. Alkitab katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bersaksi yang paling efektif bukan bawa Bible kemana-mana, tapi bersaksi yang paling efektif adalah dengan memperhatikan cara hidup kita. Ya atau iya? Saya mau tanya saudara, gula pernah nggak mengiklankan dirinya dia manis? Penonton jawab dong. Gula pernah nggak mengiklankan dirinya manis? Sekali lagi, gula pernah nggak mengiklankan dirinya manis? Siapa yang mengiklankan gula itu manis? Orang yang sudah mencicipi. Amin. Iya. Haleluya. Kalau kita udah mencicipi, seluruh dunia bilang gula pahit, gula pahit, gula pahit. Karena kau sudah makan manis, walaupun kau sendiri kau bisa bertahan. Setuju? Kita akan bilang karena kita udah coba gula itu manis. Amin, saudara. Iya. Haleluya. Kita akhirnya punya pendirian, punya ketetapan hati. Amin. Haleluya. Karena kita udah melakukan firman itu. Saya pastikan, kalau kita melakukan kebenaran ini, melakukan yang terbaik, engkau akan menjadi kesaksian. Amin. Mertuamu belum percaya Yesus, lantas lihat hidup kita, dia akan bilang, Yong, namanya Yongki gitu. Yong, ajak emak dong Yong. Kemana mak? Ke gereja. Masa iya mak? Iya. Kenapa mak? Iya. Gue lihat lu udah ke gereja, lu hidupmu berubah, hidupmu jadi baik. Amin. Kesaksian. Saya harap mertuamu nggak bilang begini, Yong, amit Yong. Ya, sampai gue mati juga gue nggak mau ke gereja. Lu ngomongnya haleluya tapi kelakuan lu jelek. Lakukan yang terbaik. Amin. Walaupun mertuamu suka campurin urusan rumah tanggamu, udah, tetap aja senyum. Amin. Tetap aja senyum. Kau udah dekat, dia udah tua. Amin, saudara. Sorry, semoga saudara nggak ngerti maksudnya, saudara. Iya, saya mau katakan, karena bersaksi yang paling efektif adalah dengan hidup kita. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Kalau ada rezeki, bawa dia ke Hongkong. Amin. Tapi jangan musim dingin, nanti dia beku gitu. Lakukan yang terbaik. Ya, perbuatan baikmu itu akan diketahui oleh semua orang. Amin. Perbuatan baikmu itu akan berbicara. Amin. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tapi Kristen yang percaya Yesus, dia harus berbuat baik. Amin. Kita akan menjadi kesaksian. Lakukan itu sepanjang kau hidup. Amin.
Saya percaya hidup kita akan berdampak dan Yesus akan dipermuliakan. Amin. Yang terakhir, betul-betul terakhir. Saya lihat udah ada yang lihat jam gitu. Ya, apakah engkau tidak sanggup bertahan hanya 45 menit gitu? Haleluya. Kadang-kadang kita pendeta serba susah. Kenapa serba susah? Khotbah pendek, jemaat bilang ngejar target gitu saudara. Khotbah panjang, orang bilang tuh pendeta nggak tahu waktu gitu. Haleluya. Makanya jangan lihat jam saudara. Kita pendeta jadi kesinggung. Amin. Ya, walaupun artinya banyak, betul? Ya, artinya banyak. Bisa saja artinya kau udah waktunya makan obat. Amin. Iya, haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat. Ya, orang yang unggul. Kalau kita melakukan yang terbaik sepanjang kita hidup, kita akan jadi manusia yang unggul. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Ya, kau akan jadi orang yang unggul. Jadi kalau kita lihat ada orang yang unggul, itu nggak seperti membalikkan tangan. Haleluya. Betul, itu bukan hasil membalikkan tangan, itu adalah hasil proses. Dan saya pastikan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Amin. Ucapkan sama-sama, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Proses tidak pernah mengkhianati Yang keras. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kekristenan tidak mengenal jalan pintas, tidak ada jalan pintas. Amin. Ya, saya mendorong kita ikuti prosesnya, nikmati prosesnya, maka kau akan menuai hasilnya. Amin. Ya, kita akan jadi orang yang unggul. Saya harap keluargamu jadi keluarga yang unggul, anak-anakmu jadi anak-anak yang unggul, engkau jadi pribadi yang unggul. Amin. Kita baca sama-sama 3 iya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sekarang lihat saya, siapakah yang mendapat hadiah itu? Jawab. Orang yang Lari begitu. Iya. Orang yang lari begitu rupa. Jadi Paulus lihat ada 2 macam orang. Ada satu santai-santai. Paulus bilang lari begitu rupa. All out maksudnya. Ya, lari begitu rupa. Ucapkan sama-sama, orang malas miskin. Orang malas miskin. Orang malas itu miskin. Miskin jasmani, miskin rohani. Percaya atau tidak? Orang rajin, boleh dia nggak punya, nantinya punya. Iya atau enggak? Iya. Iya atau enggak? Iya. Iya. Haleluya. Orang malas itu miskin. Haleluya. Yesus bilang bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Yesus panjang dia hidup, dia rajin. Iya. Pagi-pagi benar Yesus sudah bangun mencari tempat yang sepi untuk apa? Berdoa. Haleluya. Lakukan yang terbaik, kita akan jadi orang yang unggul. Amin. Hidupmu dan hidupku harus di atas rata-rata. Amin. Haleluya. Amin. Saya pastikan Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu apa dikatakan? Larilah begitu rupa, all out. Kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Amin. Jangan menahan. Kalau ini yang kita lakukan, kau akan menuai hasilnya. Amin. Haleluya. Saya terlalu percaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat belum tentu benar, apa yang kita dengar belum tentu demikian. Tapi firman Tuhan pasti benar. Amin. Lakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita akan menuai apa yang dijanjikannya. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita di sore hari ini. Ingat saja, dalam hidup ini
Tuhan mau supaya kita melakukan yang terbaik. Kenapa kita perlu melakukan yang terbaik? Yang pertama, karena ada hukum tabur tuan. Yang kedua, kebiasaan kita adalah masa depan kita. Yang ketiga apa? Kita akan menjadi kesaksian. Dan yang terakhir, kita akan jadi orang-orang yang unggul. Saya berdoa biar hidupmu, keluargamu mulai hari ini naik bukan turun. Pertetapkan hatimu, lakukan firman Tuhan sore ini. Janji Tuhan ya dan amin buat kita semuanya. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri sebentar. Kita angkat kedua belah tangan kita. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menerima firman kebenaran, firman iman yang saya sudah dengar sore hari ini. Saya ambil keputusan. Mulai hari ini saya tidak mau untuk hidup asal-asalan. Tapi mulai hari ini saya mau melakukan yang terbaik. Saya terima firman Tuhan. Saya terima janji Tuhan. Mulai hari ini saya menolak dari hidup saya roh kemalasan, roh masa bodoh, roh acuh tak acuh. Saya tolak dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, penuhlah dengan Roh Kudus. Aku berdoa biar kebenaran ini ada dalam lintasan hidupmu sepanjang kau hidup. Biar firman ini jadi rema, bahwa kita perlu melakukan yang terbaik. Karena Yesus jadi teladan kita. Diberkatilah rohmu, diberkati jiwamu, diberkati tubuhmu. Untuk hari-hari ke depan ada mata air yang baru yang Tuhan bukakan buat hidupmu, pekerjaanmu. Aku akan melihat janjinya digenapkan atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, berikut adalah pengumuman sepekan GBI New Life Community Church. Welcome home. Kami menyambut saudara, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI New Life Community Church. Selamat datang dalam keluarga Allah. Setelah ibadah selesai, saudara dapat berkumpul di NLCC Lounge untuk berfellowship bersama. Jangan lupa untuk kembali hadir pada ibadah raya minggu depan, Minggu 22 Juni 2025, jam 4 sore bertempat di Mall Kuningan City lantai 3. Ibadah akan dibawakan oleh Pastor Adler Punu dan ibadah disertai dengan NLCC Kids. Bapak Ibu Saudara dapat mengajak anak atau anggota keluarga yang masih kecil untuk dapat beribadah bersama-sama dengan NLCC Kids. Ibadah New Life Youth akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2025, jam 5 sore berlokasi di Kalibata City, Tower Raffles City 1. Sermon service akan dibawakan oleh Kak Rudi Betani. Yayasan Bukit Karmel adalah sebuah organisasi pelayanan berupa panti asuhan untuk bayi dan anak-anak serta rehabilitasi untuk wanita. Dalam rangka menyambut anniversary yang kedua tahun, New Life Ministry akan melakukan pelayanan berbagi kasih ke Panti Asuhan Bukit Karmel, Megabendung, Bogor. Pelayanan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025, jam 11 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati anak-anak di Panti Asuhan Bukit Karmel, dapat berpartisipasi dengan melakukan transfer ke rekening BCA 5235226909 atas nama GBI New Life Community dengan memberikan keterangan sumbangan panti asuhan. Donasi yang terkumpul akan kami berikan untuk kebutuhan dana anak-anak panti yang akan masuk sekolah. Terima kasih untuk donasi dari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam sesi doa pagi setiap Senin sampai Sabtu jam 5 pagi via Zoom. Untuk informasi link Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi counter depan atau usher yang bertugas.
Mari bergabung dan bertumbuh dalam komunitas yang benar. Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri melalui asyar yang bertugas. Pemberian yang terbaik bagi Tuhan berupa persembahan, persepuluhan, diakonia, ucapan syukur dan misi. Bapak Ibu Saudara dapat scan pada QR Code yang tertera di depan atau bisa ditransfer melalui rekening BCA 523-522-6909 atas nama GBI New Life Community. Bagi saudara yang butuh dilayani untuk kedukaan, konseling, baptisan, pernikahan, doa bagi yang sakit, pemberkatan rumah, pemberkatan usaha, dan penyerahan anak, dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0811-8629-202. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, dapat bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0877-6066-1564. Tetaplah terhubung bersama kami dengan cara follow Instagram NLC_Kuningan City atau YouTube GBI NLC Kuningan City. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.